Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Noverisha Nurdi dengan NPM 2417051022 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas 10 mata kuliah teori bahasa automata. Untuk tugas 10 ini materinya merupakan Turing mesin, dan di sini saya akan menjelaskan kunci jawaban dari soal yang telah saya buat. Ini kita ada nama NPM yang wajib diisikan. Nah, ini kemudian di sini ada soalnya. Jadi soalnya adalah Turing mesin berbeda dari finite state automata atau FSA dan pushdown automata atau PDA karena ada 4 opsi. Jadi yang pertama, Turing mesin hanya bisa membaca input tanpa bisa menulis. Ini kurang tepat. Jadi sebelumnya saya mau jelasin kalau Turing mesin itu perbedaannya dari DFA dan PDA itu yang pertama berdasarkan hak akses atau yang bisa diakses. Jadi kalau PDA dan FSA itu hanya bisa membaca sebuah input dan mengeluarkannya. Tapi kalau misal PDA itu dia bisa membaca, menulis, dan mengedit input yang diberikan sesuai aturan gitu. Kemudian berdasarkan arah head atau kepalanya, kalau FSA dan FSA itu dia cuman bisa berada di state tersebut. Kemudian kalau PDA itu headnya hanya di sebelah kanan, tapi kalau Turing mesin dia headnya itu bisa di sebelah kanan dan kiri. Kemudian kalau dari segi memori, FSA ini sedikit. Kalau misal PDA ini lumayan banyak karena dia berupa stack, bisa menumpuk. Kalau Turing mesin itu dia memiliki memori yang banyak atau tak terbatas karena dia menggunakan pita atau tape. Nah, tape ini merupakan tempat untuk Turing mesin melakukan penulisan, melakukan pengeditan, dan membaca input yang dimasukkan. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, untuk opsi A, Turing mesin hanya bisa membaca input tanpa bisa menulis. Ini jelas salah, karena dia bisa membaca dan menulis input. Kemudian opsi kedua, Turing mesin memiliki tape tak terbatas dan head yang bisa bergerak kiri maupun kanan. Ini Turing mesin memiliki tape tak terbatas, betul, dan head yang bisa bergerak kiri maupun kanan. Nah, ini juga betul. Untuk sementara, opsi yang benar adalah yang kedua. Kemudian lanjut opsi ketiga, Turing mesin hanya dapat mengenali bahasa reguler seperti DFA. Nah, ini juga salah karena bahasa reguler itu bisa dikenalinya oleh FSA atau finite state automata. Kemudian kalau PDA itu dia bisa mengenalinya CFG atau CFG, context free grammar. Nah, kalau Turing mesin itu dia bisa mengenali bahasa yang lebih kuat lagi. Bahasa tersebut adalah bahasa recursively enumerate. Jadi opsi ketiga ini salah. Kemudian opsi keempat, Turing mesin tidak memiliki state sehingga hanya bergantung pada input. Nah, ini salah juga karena Turing mesin pun memiliki state. Jadi FSA, terus PDA, dan Turing mesin
semuanya itu punya state, cuman yang membedakan adalah Turing mesin itu bisa membaca sekaligus menulis inputnya, sementara kalau FSA dan PDA itu cuma bisa membaca inputnya saja. Begitu. Begitu, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.